itu dulu adalah wilayah Karanglo, Kabupaten Malang. Karena letaknya yang bersebelahan berdempetan dengan kota Malang, akhirnya secara administratif penduduk melalui wakil-wakilnya mengajukan untuk gabung ke Pemkot, dan itu terjadi tahun 2000-an gitu. Tahun 99 tahun 2000 beralihlah desa Tunggul-Wulung menjadi kelurahan Tunggul-Wulung. Kalau dulu ada dukuhan ya, karena desa ada dukuhan Kerajaan, dukuhan Poh Payung, dukuhan Bawang 3. Nah, karena sudah beralih menjadi kelurahan, sehingga sudah nggak berlaku kasun sudah nggak ada. Yang ada hanya Pak Lurah selaku wilayah administratif kelurahan. Berikut merupakan struktur organisasi Kelurahan Tunggul-Wulung pada tahun 2020. Wilayah Tunggul-Wulung ini luasnya kurang lebih 114.721 hektar, dekameter ya. Di monografi itu DAM karena kita daerah. Kalau jumlah penduduk kita terdiri dari 6 RW, totalnya sekitar 9.800 itu antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang, selisih mungkin sekitar 300, lebih banyak laki-laki. Kalau wilayah administratif di RW 1 terdiri dari paling banyak ya, RW 1 ada 19 RT, di RW 2 ada 8 RT, di RW 3 ada 4 RT, di RW 4 ada 10 RT, RW 5 10 RT, RW 6 10 RT, RW 4 kayaknya 8 ya, ada juga ya. Oke, totalnya ada 6 RW 59 RT. Masyarakat di Tunggul-Wulung ini dulu karena di sini lahan banyak sawah ya, desa ya, mayoritasnya petani. Seiring waktu lahan pertanian itu berubah menjadi banyak yang dijual jadi perumahan, dari perumahan akhirnya banyak pendatang, sehingga pekerjaan yang dulunya petani sekarang beralih, ada yang menjadi karyawan swasta, yang paling banyak karyawan swasta sama pedagang gitu lah. Mayoritas, kalau secara mayoritas ya karyawan buruh karyawan swasta. Kalau sosial budaya di Tunggul-Wulung ini masih kental ya, masyarakat itu masih gotong royongnya, kebersamaannya itu masih terjaga. Tidak hanya mungkin yang di perumahan-perumahan itu yang mungkin kurang karena bukan asli orang sini ya, jadi mereka rasa gotong royongnya masih kurang. Nah, tapi kalau ketika mereka diajak dengan jadwal yang tepat seperti yang terjadi dulu, itu ada waktu Grebek Suro, itu perwakilan dari RT mengeluarkan kesenian budayanya apa itu, walaupun warga perumahan dia masih ada perwakilan gitu untuk upaya kepedulian melestarikan budaya. Di Tunggul-Wulung ini ada sekolah budaya Tunggul-Wulung di pojok sana, di RW 4. Sekolah budaya Tunggul-Wulung itu ya mulai kesenian tari, pencak, bagaimana bermacam-macam kesenian. Kelembagaan sosial di sini juga mulai hidup, maksudnya mulai aktif nih. Seiring adanya kejadian corona ini,
menjadikan masyarakat itu membentuk satgas yang ikut membantu menangani, membantu mengawasi juga, mengawasi dan menyuplai kebutuhan warga yang dikarantina. Jadi saling melengkapi itu kalau lembaga di PRT-an, satgas. Kalau lembaga lain seperti kelurahan siaga, kelurahan sehat juga berperan, Karang Taruna, DKM, LPMK, semuanya saling support, berusaha untuk ya meringankan sesama, meringankan yang terkena musibah. Oke, seperti itu. Kalau sumber daya alam itu ya konturnya kan lumayan datar ya sebelah sini ya, walaupun ada sebagian pinggir kali berantas sana rawan, kalau di sana rawan longsor. Tapi secara kultur kita datar, sawah-sawah sudah masih ada, tapi sudah banyak yang punya jalan itu kan sudah beralih ke perumahan. Sumber dayanya ya menjadi apa ya, menjadi perumahan itu sumber dayanya. Kalau secara pertanian masih ada, tapi tidak sebesar waktu desa dulu, karena namanya kelurahan atau wilayah dimanapun itu pasti akan berkembang. Kebetulan datangnya kontraktor dengan perumahan-perumahan itu juga akan memengaruhi tingkat kebudayaan, tingkat kehidupan ekonomi, sosial, budaya itu secara otomatis juga terangkat gitu. Cuman sisi baiknya, kalau yang sisi jeleknya ya mungkin jadi acuh tak acuh, semuanya kan ada sisi positif dan negatif ya. Kita berusaha meruncingkan ke sisi yang positif aja, biar kita juga selalu berusaha berpikir positif gitu. Sarana di sini pertanian itu rata-rata ya ada yang milik pribadi, ada yang tanah bengkok yang sewa ke Pemkot. Di situ Pemkot adalah BPKAD, Badan Keuangan Aset Daerah. Nah, yang menangani di sana. Kalau sarana-sarananya dibentuklah Poktan, kelompok tani ya. Ada 2. Kencana 1 dan Kencana 2, Poktan Kencana 1 dan Kencana 2, yang masing-masing itu yang dalam penyaluran subsidi pupuk, penyaluran bantuan. Kemarin itu ada alat semprot, ada traktor seperti itu, tidak melalui kelurahan, jadi langsung ke Poktannya. Mereka sendiri yang mengelola. Home industri, kalau home industri skala kecil-kecilan industri rumah tangga, saya yakin tiap-tiap RW ada. Yang kalau di RW 4 sini ada telur asin, keripik singkong. Di RW 2 sana yang menonjol terbang jedor sama las-lasan sana itu ngelas. RW 2 situ bakso. RW 3 ada jamu, dawet. Terus RW 4 sini keripik dan lain-lain. RW 5 ini beragam. Ada yang ketan hitam itu, tahu? Jadi minuman es badek namanya ya. Oh iya. Masalah es badek, nah itu ada dari RW 5, RW 1 juga ada. Kalau pemanfaatan teknologi ya kita masih beralih nih. Kalau pemanfaatan teknologi itu beralih dulu kan kita promosi dan masih konvensional ya pasarnya. Seiring waktu ini tadi contohnya beli berambang 3 kilo. Nah, kita punya pasar online di Tunggul Wulung. Pasar online Tunggul Wulung sama pasar online Tunggul Wulung sama, kalau wifi itu kan karena pandemi terus pasar aja tempat
menggelontorkan program pemasangan wifi di tiap-tiap RW satu titik. Nah, kebetulan ya alhamdulillah harapan kami bisa dimanfaatkan oleh warga-warga yang nanti yang punya home industry bisa launching atau nah itu mungkin peran kita mahasiswa dan kelurahan itu adalah menyupport dengan bagaimana caranya, bagaimana tindak lanjutnya, itu yang bisa kita optimalkan agar pemanfaatannya tepat sasaran dan benar-benar mengangkat perekonomian di masyarakat.